Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore dan menikmati istirahat. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa dengan channel saya Saiful Furqon. Selesai nanti mendengarkan video ini dengan senang hati dan mohon dengan sangat untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan orang yang mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul karim. Yang mengandung arti qad aflahal mu'minun, pasti bahagia orang yang beriman. Yang bagaimana akan bahagia itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam kesempatan ini mari kita kaji yang khusyuk itu yang bagaimana. Khusyuk artinya orang yang memiliki, merasakan diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan kita khusyuk memiliki sikap, memiliki rasa gitu ya. Rasa dikuasai, rasa dimuliakan. Dengan perasaan itulah insya Allah kita akan menjadi orang ketika kita sholat bisa menjadi khusyuk. Nilai khusyuk ini terbagi kepada 3 bagian. Pertama ada yang disebut dengan khusyuk mubtadiin, yaitu khusyuk orang yang mencakup 3 ketentuan. Jadi syarat kita khusyuk berdasarkan mubtadiin gitu ya, ada 3. Pertama tartibul arkan, tertib rukunnya. Yang kedua husnul qiraah, baik bacaannya. Yang ketiga hudurul qalbi, menghadirkan hati. Nah itu cara khusyuk mubtadi. Artinya orang untuk khusyuk dalam tahapan pertama tartib rukunnya, mengetahui rukun-rukunnya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Arkanus sholat sab'ata asaro, rukun sholat itu ada 17. Yang pertama adalah niat. Misalkan niat sholat subuh usolli sunnatas subhi, kalau jadi makmum, makmuman, kalau jadi imam, imaman. Itu ya, dengan niat. Kenapa harus niat? Karena niat ada termasuk syarat sahnya amal. Jadi pekerjaan kita akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau diniatkan. Nah, maka apalagi ini dalam sholat gitu ya. Pertama niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu ngangkat tangan pertama ya ketika kita sholat. Allahu Akbar. Nah. Yang ketiga, jadi rukun sholat itu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah al-qiyamu alal qadiri. Jadi berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Yang kelimanya ar-ruku'u, ruku.
Yang keenam, tumaninah di dalam ruku. Yang ketujuh adalah al-i'tidal, artinya bangun dari ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang kedelapan, at-tumaninatu fihi, artinya tumaninah dalam i'tidal. Kesembilan, as-sujud marrotaini, sujud 2 kali. Yang ke-10, at-tumaninatu fihi, tumaninah di dalam sujud. 11, al-julusu baina sajadataini. Yang ke-12, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam lungguh antara 2 sujud. Yang ke-13, at-tasahudul akhir, at-tahiyat akhir. Yang ke-14, al-qu'udu fihi, artinya lungguh dalam tasyahud akhir. Yang ke-15, as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli, ya, bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ke-16 adalah assalam, membacakan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Untuk aturan salam adalah dengan cara ini ya. Assalamualaikum, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu, kemudian langsung ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-17 adalah tartib. Jadi berurutan dari mulai niat sampai tartib ya, terakhir. Nah, itu tartibul arkan. Yang kedua husnul qiraat, bacaannya harus baik. Dalam artian kita membacakan surat Al-Fatihah, membacakan surat-surat yang panjang atau yang pendek harus sesuai dengan ilmu tajwid. Yang ketiga adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Nah, itu yang termasuk kepada husu mubtadi. Yang kedua husu abidin, yaitu husu yang mencakup 6 syarat. 3 yang tadi ya, tartibul arkan, husnul qiraat, hudurul qalbi. Yang keempatnya apa? Tartibu rukun, tertib rukun. Syaratnya ada 6 gitu ya. Jadi 3 yang tadi, tartib rukun, kemudian bagus bacaan, kemudian juga hudurul qalbi, menghadirkan hati. Yang keempat at-tafahum, at-tafahamu artinya ngerti, tahu apa yang dibaca. Yang kelima at-ta'dim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai pakaian yang bersih, suci, tajayyub gitu. Pakailah pakaian yang bersih, yang suci ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mau sholat, jangan lupa sebelum berwudu adalah kita menggosok dulu gigi, karena pahalanya lebih besar daripada kita sholat tidak menggosok gigi terlebih dahulu. Karena Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tobat dan cinta pula kepada yang suci. Yang keenam adalah al-haya'u, yaitu malu. Nah, itu husu abidin gitu ya. Husu yang memiliki 6 syarat. 1 tertib rukun, 2 bagus bacaan, ketiga hadir qalbi, yang keempat at-tafahumu, mengerti apa yang dibaca, yang kelima at-ta'dimu, mengagungkan Allah, yang keenam adalah al-haya'u, merasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga husu arifin. Apa itu husu arifin? Husu arifin adalah husu yang memenuhi 8 syarat. 6 yang tadi disebut ditambah dengan nomor 7 al-haibatu, yaitu fokus hanya kepada Allah. Dan yang ke-8 adalah ar-roja'u, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 3 bagian nilai husu. 1 husu mubtadiin, kedua husu abidin, ketiga husu arifin. Dengan kita melaksanakan sholat dengan husu, insya Allah Allah akan menerima sholat kita.
Apabila sholat kita tidak khusyuk, la sholat liman la khusyu'a. Marilah kita memperbaiki sholat kita supaya kita tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah nilai-nilai yang barusan kita bahas berkaitan dengan khusyuk itu sendiri. Ini dalam kisah kaitan kaidah di Sunda ya. Sholat itu merupakan adalah kewajiban kita. Ini bahasa Sunda. Gunakan waktu nulowong, sholat ulah belang betong, tong wani di tajong-tajong, sate acan urang digotong. Anu kaliwat kodoan, ngarah teu berat hisaban, sabab sholat kewajiban, ulah dianggap lumayan. Kuwajib-wajibna sholat, nangtung pikeun anu kuat, teu kuat diuknya ngiblat, teu kuat diuk ngajepat. Kuwajib-wajibna sholat, wajib sanajan madarat, sate acan datang sakarat, memeh asup ka akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.